Oke, balik lagi di konten YouTube Jakarta Sen Parfum. Nah, sekarang menariknya gue mau kulik tentang ambergris. Ambergris yang sudah dikirim, pokoknya banyak. Nanti gue kasih lihat sampelnya ya. Sarung tangan, yes. Oke, kita seleksi dulu. Oke, ambergris pertama tolong dilempar. Sip, sep, sep. Hit, yang baru belum kita buka. Oke. Jadi di sini mau jelasin tipe-tipe ambergris ya. Kita udah ada contoh 4 dari teman-teman kita nih, penjual ambergris di pesisir sana. Ada yang dari Kerawang, ada yang dari Pangkal Pinang, ada yang dari mana lagi nih? Ini ada yang dari Medan juga, terus ada yang dari Sumatera. Sekarang gue mau jelasin kenapa di sebelah gue ada box di Pantara ini ada Flores ambergris. Karena ambergris itu suatu bahan baku yang menurut gua nomor 2 termahal. Pertama itu agarwood, kedua itu ambergris gitu, bahan baku natural ya. Oke, sekarang mari kita buka yuk. Oke, yang pertama yang gue dapat ini dari Kerawang ya. Di sini tentang pengetahuan tentang ambergris aja ya. Ini dapat dari Kerawang ya. Oke, dia bisa kita lihat bentuknya ini banyakkan dominasi di warna putih, hitamnya sedikit, terus abu-abunya juga sedikit ya. Oke, ini kita sama-sama belajar dan mengetahui ambergris yang mana sih yang bagus, mana sih yang enggak. Oke, buat teman-teman biar nggak salah kirim. Kalau misalnya kirimnya yang putih banget, abis gitu keras, itu saya nggak mau. Ini dia ambergris ini dia termasuk golongan ada dari fomenting well atau muntah paus, atau enggak ada dari pup well atau grey pup well ya, dari pupnya si paus itu ya. Jadi pupnya si paus dia banyakkan makan. Kalau menurut saya nih, kalau yang ambergris yang seperti ini yang warnanya abu-abu aja nih, dia kebanyakan kalau nggak salah makan cumi pas di lautnya tuh, atau gurita. Boleh kalian search, soalnya saya udah search by data. Karena ambergris yang bagus itu diambil dari pesisir pantai. Semakin keras ambergris berarti semakin dekat dengan pesisir pantai. Oke, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita bicara tentang muntah paus atau enggak pup paus, dia akan ngeluarin lembek kan. Oke, lembek. Karena zat asin itu banyakkan adanya di pesisir pantai. Makanya ambergris yang bagus itu jauh dari tepi pantai atau dari pesisir pantai. Karena sifat dari si asin tersebut akan buat si ambergris ini keras atau membeku atau nggak baik gitu. Makanya saya bilang kalau mau kirim ambergris, tolong yang 15 km, 10-15 km dari pesisir pantai. Karena semakin di tengah laut, semakin kadar garamnya, kadar asinnya itu berkurang kan. Coba kalian rasain kalau kalian ke tepi pantai gitu. Pasti asin kalau masuk mulut lagi berenang tepi pantai. Kalau kalian berenang ke tengah laut, lembek gitu. Nah, itu yang membedakan. Makanya saya suruh coba ambil ambergris yang lagi floating di antara laut. Nah, dan di sini saya mau jelasin ini bukannya nggak bagus. Ini oke. Ini coba kalau kita putek nih, tuh. Oke. Tuh, dia kalau kita giniin nggak lengket sama sekali. Ya. Malah kayak keset gitu. Kita buka ambergris yang kedua. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Oke, dia ada warna kayak kuning langsat atau yellow ya. Yellow bercampur dengan hitam. Oke, hitam dan brownnya agak sedikit. Kalau saya dilusi ini aromanya enak banget, teman-teman. Tapi ini nggak tahu, ini pokoknya kalau yang merasa ini punyanya situ, tolong di komen di YouTube ya. Ini oke. Ini oke daripada yang ini ya, beda ya. Nah, dan ini dia mungkin ambilnya nggak di pesisir pantai karena dia, coba kita putek. Nah, gampang diputeknya, gampang. Coba sekarang kita hancurin di tangan kita sendiri sebelum kita pakai raw material atau aplikator lainnya. Tuh dia lengket ya. Oke.
Oke, sekarang yang ini dominan bagus ya, yang ini bagus. Nanti kita lihat nih yang baru dikirim, sabar ya. Kita unboxing dulu. Nah, ini ambergris ketiga dari teman-teman Artisan dan Natural. Nah, ini tampak rapi nih. Ini ambergrisnya tampak rapi ya. Bisa teman-teman lihat, dia ada yang kayak kuning mentega, terus dicampur sama 4 gradasi warna. Ini kalau saya cium ini lebih bagus daripada ini. Oke, berarti ini berarti nanti saya urutin mana yang bagus, mana yang enggak. Saya unboxing dulu yang keempat ya. Wow, back sampai dalam-dalamnya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini ada yang baru dikirim ya. Coba, sorry ya boxnya hancur, tapi kita pindahin ke tempat yang lebih baik. Wow, pakai tisu pasti ya. Nah, ketemu. Oke. Oke, jadi ini putih, ini ada di pesisir pantai dan dia keras juga. Dan ini dominasi warna putih ya. Oke, ini dominasi warna putih dan saya kurang berminat dengan ambergris yang seperti ini ya. Mohon maaf ya. Untuk teman-teman yang udah ngirimin sampel, mohon maaf banget karena ini nanti hasil unboxan Centalox-nya, terus Ambrofix-nya atau Ambrain-nya ya. Zatnya yang untuk dipakai di parfum itu kurang bagus. Jadi ini saya akan ngurutin ya, mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, ini yang pertama yang bagus nih. Pokoknya teman-teman nanti notice ya, karena banyak yang kirim ambergris ke kita ya. Kita nggak tahu pengirimnya, tapi kalian tahu kan barang teman-teman. Ini dari yang terbagus, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yang nggak mau saya terima gitu. Habis ini coba kita bakar satu-satu ya. Oke, kita akan coba ngebakarnya teman-teman ya. Kita siapkan ini oke, kita akan coba nyalain teman-teman ya. Kita akan ambil dari sampel masing-masing, kita akan ambil sampel dari yang terjelek. Oke, dapat. Oke, coba kita bakar langsung ya. Nah, ini jangan sampai kena panas ya teman-teman ya. Oke, udah dapat nih, udah mau penuh. Saya tuang ke sini tuh, hasilnya dia warna putih. Coba kalau saya bakar ini luruh. Oke, udah habis. Oke, dia tidak ada aroma sedikit pun ya, boleh teman-teman lihat tuh ya. Dia warnanya putih. Coba kita bakar yang lain ya. Yang ini warnanya putih. Oke, sekarang dari yang nomor ketiga ya teman-teman ya. Coba kita bakar. Kita masukin ke beaker glass, nanti jadinya seperti apa. Kalau dia tetap mencair tanpa didilusi, atau enggak dia udah cair, habis gitu dia balik lagi. Lihat tadi teman-teman boleh lihat tadi cairnya cepat ya. Nah, yang ini agak lama. Oke. Oh, dia ikut kebakar. Nah, yang ikut kebakar ini saya takutnya ada campuran lilinnya atau wax. Nah, dia ikut kebakar, yang tadi nggak ikut kebakar. Ya, tuh. Dia ikut kebakar teman-teman ya. Nah, ini saya boleh asumsikan dia dicampur. Yang ini dicampur dengan lilin atau enggak tercampur oleh zat-zat lain. Ya, baunya perengus. Ini kayaknya udah dicampur teman-teman. Jadi saya nggak mau masukin ke dalam beaker glass tuh. Nggak bisa juga ditumpahin karena dia nggak berair. Ya, jadi ini nggak bisa dikatakan bagus. Nah, yang tadi yang terakhir ini dia jadi mengeras.
mengeras. Dia kayak ada karetnya. Yang ini kayak ada karetnya ya. Berarti ini saya avoid, saya nggak jadi pasarin. Sekarang kita coba yang nomor 3. Oke, coba lihat dia cair atau balik lagi ke molekul semula apa enggak. Kayak nomor 1, nomor 3 dia lengket, tidak ada mengeluarkan cairan ya. Yang kayak cairannya tuh dia bersifat seperti kayak balmy ya. Kayak misalnya kayak Vicks Vapora. JS Parfum ini bisa tahu untuk memvalidasi ambergris mana sih yang bagus, mana yang enggak. Nah, kita perlu dites semula sebelum masukin ke tahap tes uji lab gitu. Oke, paham ya teman-teman ya di sini ya. Lihat dia ikut kebakar nggak? Kalau tadi kebakar dia ada karetnya. Nah, itu saya nggak suka. Ini kayaknya. Nah, ini oke nih. Ini kayaknya oke nih. Ini mantep banget nih. Ada juga kebakar teman-teman. Yang tadi lihat pertama nggak kebakar, ini kebakar. Coba tuh nyamber lagi ya teman-teman ya. Nah, ambergris itu nggak bisa kebakar teman-teman. Kita lihat nanti. Kalau dalam pengepulkan asapnya untuk incense embernya oke. Tapi percuma teman-teman. Ini saya nggak, karena nggak cair, coba ya. Saya belum pernah dapat yang bagus nih. Ini kiriman dari teman-teman juga. Ini dia jadi getah. Ya, ini kayaknya ini bisa jadi getah kayu atau ember wood ya. Saya nggak mau masukin ke beaker gelas saya karena nanti jadi kotor, nggak bisa dibersihin. Oke, kita coba yang terakhir, bagus apa enggak gitu teman-teman. Sekarang kita coba yang 4 nih yang kita bilang bagus ya. Bagus menurut tekstur, menurut mata. Tapi kalau kita tes, coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini nih. Apakah ini akan jadi Flores ambergrisnya Dwi Pantara? Oke, ini agak lama. Oke, kayaknya yang akan saya lanjutin ke tahap extraction and distillation yang ini nih. Tuh, ya, menyebar ya. Nggak ngumpul di dalam satu sendok kayak tadi. Oke, ada kayak kempot gitu, pop, kayak magma. Kalau yang pertama tadi terlalu berair ya, gampang gampang cairnya. Kita cari yang ini bagus ini. Cakep ini. Ini cakep ini. Ini tolong di komen ini siapa yang kirim ini. Nanti saya coba. Oke, saya lanjutin ke proses ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita coba pindah ke alatnya ya. Kita tambahin lagi deh, biar teman-teman gak penasaran. Oke, kita tambahin sebelum kita bakar. Dan ini nanti ini ada di dalam live ya. Saya coba pakai ambergris yang mana untuk di produk artisan dan natural. Oke, langsung kita coba heating aja dalam beaker gelas ya teman-teman ya. Oke ya, kita coba tunggu beberapa menit sekaligus. Ini nih yang berhasil saya coba dilusin ya. Ini barangnya nih. Ini barangnya nih. Oke. Ini yang peringkat pertama. Oke. Ini yang peringkat kedua.
Ini sih ini bagus, tapi kalau basah bagus nih. Ini kalau basah bagus. Nah yang ini nih, yang tadi nih mengeras, yang ada waxnya, nyamber, wax dan karet. Nah yang ini yang gagal nih. Putih banget. Ya. Makin mengebul. Oke, kayaknya udah jadi ya. Tapi nanti perlu difilter lagi. Oke, dia masih ngeliat. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa si ambergris ini semakin banyak asap atau enggak asapnya enggak nyambung kayak enggak ngegabung kayak tadi, kayak kena wax atau enggak kayak karet tuh yang nyambung tadi, terus dia nggak bisa dijadiin cairan. Nah itu yang jelek ya, yang nggak bisa diapa-apain, yang nggak bisa diambil kadar ambreinnya, yang nggak bisa diambil kadar amproksannya atau zat sintetis lainnya kayak Centalox-nya nggak bisa diambil. Centalox dan ambrein sih kalau yang saya tahu ya. Jadi gitu, jadi tolong hubungin yang punya yang ini nih, yang punyanya siapa nih. Saya nggak catat lagi karena banyak yang kirim saya ambergris, ada 80 orang gitu. Jadi mungkin ini nih, ini tuh lihat, ini meskipun udah mati dia masih yang ngeluarin asap, dan asapnya ini enak, tapi kadar ambreinnya itu sekitar 68%. Kalau mau kirim sampel ambergris, saya minta tolong diperhatikan dulu atau dikirim video dulu, jangan main asal kirim. Kalau main asal kirim jadi nantinya seperti ini, seperti yang saya nggak mau gitu, atau enggak yang nggak bisa diapa-apain teman-teman. Jadi sekian sedikit pengetahuan ambergris dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebih salahnya, mungkin kalau kebanyakan kesalahannya, mas aturan begini, mas aturan begini, itu boleh tolong kasih masukan ya di kolom komentar, karena saya cuman mempelajari ambergris itu berdasarkan struktur olfaktif aja, karena ambergris ini merupakan salah satu sumber budidaya Indonesia, atau enggak bisa dicari di laut manapun, karena paus kan nggak hanya ada di Indonesia gitu, bukan pesut ya, paus. Jadi buat teman-teman kalau yang suka video ini silahkan like, kalau yang ingin berargumen atau berdebat tentang sharing, mas bagusnya kayak gimana, mas harusnya ini begini, mas boleh langsung tulis di kolom komentar. Jika mau langsung ada tambahan seperti, mas kita itu dong kulik ambergris sampai ke akarnya sampai dijadiin artisan natural, kenapa ambergris itu mahal, boleh nanti saya angkat kontennya ya. Terima kasih banget, thanks banget buat teman-teman yang udah kirimin sampel ambergris. Jadi di sini di video YouTube ini saya buktiin mana ambergris yang bagus, mana yang kualitasnya B aja gitu. Jadi nggak harus banyak gitu. Tapi itu tadi kecil aja udah ngegigit istilahnya. Oke, kita sudahin dulu konten VT Jakarta Scent Parfum tentang ambergris. Selanjutnya mungkin kita akan tentuin pas di dalam live di TikTok ya teman-teman ya gitu. Oke, dengan gua Sen, Master Scent Creator dari Jakarta Scent Parfum. Thank you for watching sampai akhir. Bye bye. Jakarta Scent Perfume.